Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Lingkungan, di mana pada video pembelajaran kali ini Anda akan mempelajari mengenai pengantar penegakan hukum lingkungan. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai penegakan hukum lingkungan, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Menurut Prof. Sacipto Raharjo, bahwa penegakan hukum itu adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa di dalam setiap aturan perundang-undangan, di dalam setiap aturan hukum, itu pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu, sehingga diciptakanlah aturan hukum tersebut. Nah, penegakan hukum itu adalah bagaimana mewujudkan apa yang jadi tujuan dari hukum itu menjadi sebuah kenyataan. Misalnya kalau orang-orang yang melanggar dihukum penjara sekian tahun misalnya, itu adalah keinginan hukum. Jadi ketika ada orang yang melanggar, maka harus dihukum sekian tahun. Oleh sebab itu, penegakan hukum adalah bagaimana ketika ada orang yang melanggar itu ya dihukum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh aturan hukum. Itu adalah definisi penegakan hukum menurut Prof. Sacipto Raharjo. Lalu yang kedua adalah pengertian penegakan hukum menurut Suryono Sukanto. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, menurut Prof. Suryono Sukanto, penegakan hukum itu adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan, jadi menyerasikan hubungan di antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan mengejawantah dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, ya, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Itu adalah definisi penegakan hukum menurut Prof. Suryono Sukanto. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai penegakan hukum lingkungan, Anda sudah paham apa itu penegakan hukum, maka bagaimana hukum lingkungan itu? Menurut Drapstein, bahwa hukum lingkungan itu adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan sebagai bidang hukum fungsional, di mana di dalamnya, kalau bidang hukum fungsional itu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Maka kalau kita gabungkan antara penegakan hukum dengan hukum lingkungan, sehingga kita dapati definisi dari penegakan hukum lingkungan, ya, maka kalau menurut Prof. Takdir Rahmadi, penegakan hukum lingkungan itu dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran itu mematuhi perundang-undangan lingkungan hidup. Jadi, atau bisa dimaknai sebagai penggunaan instrumen hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata dalam mencapai tujuan dari adanya hukum lingkungan. Ya. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan itu dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata untuk tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum lingkungan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa penegakan hukum lingkungan tadi sudah dikatakan sebagai pengupaya penggunaan
instrumen hukum dalam lapangan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Lalu oleh siapa instrumen ini kemudian dapat digunakan? Maka kalau instrumen hukum administrasi dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, maka penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Dimungkinkan juga menggunakan instrumen gugatan tata usaha negara, di mana gugatan tata usaha negara ini sebagai sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara yang secara formal ataupun material, materinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan. Jadi ketika ada seorang pejabat atau instansi pejabat pemerintah atau instansi pemerintah yang menerbitkan izin yang ternyata penerbitan izin itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, maka instrumen gugatan tata usaha negara ini dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata. Lalu selanjutnya ada penggunaan instrumen hukum pidana, di mana penggunaan instrumen ini, penggunaan sanksi-sanksi pidana ini hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Jadi karena dia masuknya hukum publik, maka setiap pelanggar ketentuan hukum berhadapan dengan negara. Jadi negaralah yang menjadi pihak yang menuntut pertanggungjawaban dari si pelaku. Sehingga instrumen hukum pidana ini hanya dapat digunakan oleh instansi-instansi pemerintah. Lalu yang terakhir adalah penggunaan instrumen hukum perdata, di mana penggunaan ini berupa gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata, dan juga instansi pemerintah. Ketika kita berbicara instrumen hukum perdata, penegakan hukum perdata, maka tentu bicaranya adalah kerugian material yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran hukum, sehingga memunculkan adanya gugatan perdata yang bisa itu dilakukan oleh warga, badan hukum perdata, dan juga instansi pemerintah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pertanyaannya yang muncul kemudian, mengapa berbicara mengenai penegakan hukum lingkungan ini harus menggunakan 3 instrumen penegakan hukum? Ada instrumen administrasi, ada instrumen perdata, dan ada instrumen pidana. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ketiga instrumen hukum yang digunakan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ketika berbicara mengenai instrumen penegakan hukum administrasi, maka fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan, pengawasan penaatan terhadap persyaratan dalam izin dan kewajiban perundang-undangan. Jadi penggunaan instrumen administrasi ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memastikan ketaatan hukum para pelaku usaha yang sudah mendapatkan izin lingkungan dan izin usaha dari pemerintah. Agar apa? Agar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perizinan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam proses pelaksanaan perizinan itu ditaati oleh pihak-pihak yang memang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Sehingga digunakanlah instrumen hukum administrasi. Ketika ada yang melanggar ketentuan kewajiban peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, maka pemerintah bisa menggunakan instrumen administrasi. Seperti apa instrumen hukum administrasi itu nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Lalu instrumen hukum perdata itu digunakan untuk fungsinya untuk memulihkan hak-hak seseorang yang dilanggar, di mana pelanggaran itu mengakibatkan kerugian
Sehingga dengan adanya instrumen hukum perdata ini, warga atau orang-orang yang hak-haknya dilanggar itu bisa mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi. Lalu bisa juga instrumen hukum perdata itu bisa berfungsi sebagai mengembalikan keadaan seperti semula, seperti sebelum terjadinya kerugian, ya, atau meminta agar peraturan dipatuhi dan dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah instrumen hukum pidana, ya, tentu fungsinya adalah memberikan efek jera, ya, melalui hukuman badan, ya, penjara ataupun hukuman denda, di mana bisa dikenakan kepada orang ataupun korporasi. Jadi dari pembahasan sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa berbicara mengenai upaya penegakan hukum lingkungan ini dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Preventif itu melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Ya, jadi pemerintah melakukan pengawasan, pemerintah mengeluarkan perizinan, di mana setiap ada korporasi yang ingin melakukan kegiatan usahanya dan itu berdampak pada lingkungan hidup, maka pemerintah harus mengeluarkan izinnya. Ya. Jadi si korporasi ini harus mengajukan izin kepada pemerintah dan pemerintah baru mengeluarkan izin ketika syarat-syarat untuk usaha yang berdampak pada lingkungan ini syarat-syaratnya dipenuhi oleh si korporasi tersebut. Ya, itu bagian dari upaya penegakan hukum preventif, ya, agar kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi tadi tidak merusak lingkungan yang begitu besar, ya, tidak membawa dampak yang begitu besar terhadap kerusakan lingkungan di sekitar kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Lalu yang kedua adalah upaya represif, ya, dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, dapat juga dilakukan penegakan hukum secara represif, ya, berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Kira-kira begitu yang bisa disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Ini hanya sebuah pengantar yang akan mengantarkan Anda pada pembahasan penegakan hukum administrasi lingkungan, penegakan hukum perdata lingkungan, dan penegakan hukum pidana lingkungan. Semoga semua materi yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini dapat Anda pahami dan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.